Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Naftah barra bijana ta'allumina fi hadza Fi hadzal nahar bi qiraatil basmalah jama'atan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik semuanya, sehat semua ya. Jadi kita akan memulai pembelajaran online mulai hari ini. Pembelajaran kitab Ta'lim Muta'allim kita yang sudah sampai di fasul khamis atau fasal kelima, yakni fil jiddi wal muwadzabati wal himmati. Baik, kita kasih harokat ya biar bisa baca semuanya. Fil jiddi wal muwadzabati wal himmati. Nah, siang ini kita akan belajar di pasal kelima, yakni tentang kesungguhan dalam mencari ilmu, beristiqomah dan cita-cita yang luhur. Jadi makna fil jiddi ini adalah bersungguh-sungguh. Yang wal muwadzabati di sini adalah maknanya istiqomahnya kita. Jadi setelah sungguh-sungguh, selanjutnya adalah kita beristiqomah dengan kesungguhan kita. Yang selanjutnya adalah himmah. Nah, di sini ada cita-cita yang luhur, mulia atau bermanfaat. Baik, kita akan memasuki sebab yang pertama, yakni tentang kesungguhan hati. Jadi di sini adalah yang pertama kita membahas tentang kesungguhan hati. Jadi Allah telah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Ankabut ayat 69, Bismillahirrahmanirrahim, walladzina jahadu fina lanahdiyahum subulana. Jadi dari ayat ini sudah Allah firmankan, jelaskan bahwasanya orang-orang yang berjihad atau bersungguh-sungguh untuk mencari ilmu dengan keridhaan, maka benar-benar akan ditunjukkan kepada mereka jalan-jalan yang sesungguhnya, jalan-jalan yang sungguh-sungguh mendapatkan keridhaan Allah. Jadi di sini adalah yang perlu kita pahami. Masih ingat ya mahfudzat yang telah kita pelajari, manjadda wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan mendapat. Nah, kesungguhan itu akan menghasilkan apa yang kita dapatkan. Jadi seberapa kita bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, dalam thalabul ilmi, maka sebesar itu pula kita akan mendapatkan apa yang kita usaha dan berikhtiar dalam mendapatkannya. Kemudian kita masuk di subbab yang kedua, yakni adalah kontinuitas dan mengulang pelajaran. Membahas tentang bab kedua, subbab yang kedua, yakni kontinuitas dan mengulang pelajaran ini. Kita pelajar itu termasuk ustazah juga, ini juga seorang pelajar, ini punya kewajiban untuk belajar sekaligus mengulang-ulang pelajaran yang telah kita pelajari, mulai dari pelajaran sekolah maupun itu pelajaran boarding. Insya Allah dua-duanya akan sangat membantu, yakni kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani kita, termasuk di dalamnya murojaah Al-Quran, ziyadah Al-Quran, seperti itu. Jadi waktu yang pas, waktu yang enak untuk murojaah pelajaran atau mengulang pelajaran kita yang ada di sekolah maupun di boarding, yaitu diantaranya waktunya setelah sholat isya sampai menjelang waktu sahur, atau biasanya ada yang nyaman juga setelah sholat subuh ya. Ini tergantung dengan kenyamanannya masing-masing. Selanjutnya kita akan lanjut ya di subbab yang ketiga, yang C, yakni menyantuni diri sendiri. Jadi dalam proses thalabul ilmi ini kita tidak diperbolehkan untuk memaksakan diri. Jadi kita harus yang pertama ini mengenal kemampuan dan kemauan. Nah, yang terutama yang harus kita asah ini adalah kemauan diri dulu. Baru kita memahami batasan kita. Karena biasanya orangnya memang belajar math, memang kemauannya sedikit sehingga berimbas pada kesungguhannya dalam pelajari math. Nah, di sini masalah mengenai menyantuni diri sendiri yang perlu kita pahami adalah tidak boleh memaksakan diri itu. Jadi memaksakan yang sangat tidak menyantuni diri atau memaksakan diri yang imbasnya pada ketidaknyamanan badan atau badan kita merasa terpaksa dan nggak nyaman, seperti itu. Jadi bahasan kita di sini yang subbab ketiga ini menyantuni diri sendiri, menghargai diri sendiri. Tidak boleh terlalu memaksakan. Misalkan belajar sampai tengah malam, besoknya pagi masih ada pelajaran lagi. Jadi kita harus yang pertama ini paham kemampuan kita dulu. Batasan kita mampunya seperti apa, jangan terlalu memaksakan. Baik ya, tapi harus tetap maksa jika seandainya kita ini memang belum bisa. Jadi kita harus memaksa kemauan dulu. Setelah tahu kemauan, kita akan tahu batasan kita. Ya, kita masuk di subbab yang selanjutnya, yakni cita-cita yang luhur atau cita-cita yang mulia atau cita-cita yang bermanfaat. Termasuk di dalamnya termasuk tukang sapu pun jika niatnya luhur,
an-nadzafatu minal iman, menjaga kebersihan, karena kebersihan adalah sebagian dari iman, maka insya Allah ini akan mendapatkan pahala yang sangat-sangat berlebih. Contohnya pahala dari kebersihan, kemudian secara imannya juga bertambah. Jadi setiap apapun yang kita cita-citakan ini harus kita dasarkan dengan niatan yang mulia, atau niat kita untuk memberikan manfaat kepada sesama dulu. Jadi bukan untuk kepentingan kita sendiri, bukan keuntungan kita sendiri. Gitu ya. Kita sama saling mengingatkan, jika ustadzah ada kesalahan, jika ustadzah dalam niatan juga ada beloknya atau tidak lurusnya, boleh diingatkan ustadzah juga ya. Selanjutnya kita masuk di sebab yang yaitu sebab-sebab rasa malas. Nah, sebab-sebab rasa malas itu di dalam kitab Ta'limut Ta'lim ini dijelaskan dengan sangat rinci sekali, dengan sangat jelas. Jadi ustazah ini akan menjelaskan sedikit saja. Di antara rasa malas itu ditimbulkan oleh dahak atau lendir, dan juga kebanyakan kadar air gitu ya. Jadi dahak itu muncul ketika kita banyak makan. Ketika kita sering makan, ngemil, maka kan yang terjadi adalah haus. Nah, haus, jadi makan, minum, sehingga kita kekenyangan. Itu menimbulkan dahak yang berlebih. Sekaligus juga menimbulkan banyaknya kadar air dalam tubuh kita. Ini yang akan menimbulkan rasa malas kita kepada keinginan untuk belajar. Jadi harapan ustazah kita bareng-bareng membiasakan a'malul yaumiyah kita, jadi kebiasaan hari-hari kita untuk berusaha meminimalisir ngemil atau makan makanan yang tidak sehat, karena gimana pun juga makanan yang tidak sehat ini akan tetap berkontribusi besar dalam masa depan kita tentunya. Contohnya makan makanan ciki atau makanan-makanan yang instan, mie dan kawan-kawan, jangan terlalu banyak gitu ya. Selanjutnya ini kita tentang bagaimana cara menanggulangi rasa malas, yang sebagaimana kita sudah dijelaskan oleh kitab Ta'limut Ta'lim. Di sini dijelaskan karena dahak yang banyak, lendir yang banyak, kadar air yang banyak. Maka cara menguranginya adalah salah satunya, yang pertama adalah kita rajin-rajin puasa. Kalau di boarding kita sudah dibiasakan dan puasa Senin dan Kamis, maka kita harus muadzabah di sini. Muadzabah di sini adalah istiqomah, karena yang pertama kita sudah ada jidnya di sini. Kita sudah bersungguh-sungguh melaksanakan kebiasaan baik di boarding, yakni puasa Senin dan Kamis. Laksanakan. Setelah melaksanakan, kita akan masuk di muadzabah, istiqomah. Jika sudah istiqomah, insya Allah kita ini akan mendapatkan membangun cita-cita yang luhur, yang mulia, itu insya Allah gampang. Jadi puasa Senin Kamis ataupun yang lebih kuat dengan puasa Daud, kita saling mengingatkan, saling menyemangati untuk terus berpuasa istiqomah ya. Selanjutnya untuk yang cara menanggulangi lendir, dahak ataupun kadar air yang terlalu banyak, yang kedua ya ini selain puasa adalah kita mengurangi makan makanan yang memang mengandung air. Contohnya roti kering, anggur kering, seperti itu. Jadi harapannya ustazah kita terus saling mengingatkan dalam kebaikan, saling tolong menolong dalam kebaikan, dan saling mengingatkan untuk menjauhi hal-hal yang tidak memberikan kemanfaatan kita atau lebih kepada banyak yang mudaratnya kepada kita. Baik, itu saja yang perlu ustazah sampaikan. Ustazah akan sedikit mengulang apa yang ustazah sampaikan tadi mengenai faslul khamis kita atau fasal kelima kita, yakni fil jiddi wal muwadzabati wal himmati. Jadi tentang jiddi itu kesungguhan, muwadzabah itu keistiqomahan kita dalam kesungguhan. Yang selanjutnya adalah cita-cita yang luhur. Yang pertama dari sebab ini nanti difahami semuanya, karena ustazah akan memberikan tugas singkat untuk kalian semuanya. Yang pertama di bab kelima ini tentang fil jiddi wal muwadzabati wal himmah. Yang pertama sebabnya adalah tentang kesungguhan hati. Jadi benar-benar kita sudah bersungguh-sungguh tentang niatan kita. Masih ingat menjadi wajadah? Baik, kita masuk di sebab yang kedua, yaitu tentang kontinuitas dan mengulang pelajaran. Yang C atau yang ketiga, menyantuni diri sendiri, memahami kemampuan diri dalam belajar. Batasan kemampuannya sampai mana? Jangan sampai kita memaksakan diri sehingga menimbulkan jiwa yang nantinya depresi. Nah, selanjutnya yang D, kita akan masuk di cita-cita yang luhur, dan yang terakhir adalah sebab-sebab rasa malas. Oke, tugasnya kalian di rumah adalah cukup singkat saja, membuat video. Durasinya hanya 3 menit,
memberikan ringkasan tentang apa yang Ustazah sampaikan hari ini, siang ini, diringkas yang cantik. Oke? Kelas 10 boleh dengan bahasanya kalian sendiri-sendiri, boleh dengan yang bahasa yang lebih energik lagi, atau bisa dengan bahasa yang lebih gampang difahami lagi. Ingat ya, tugasnya dikumpulkan, dan Ustazah tunggu nanti infonya kapan dikumpulkan. Ustazah info akan di grup. Itu aja Ustazah perlu sampaikan pelajaran kita siang hari ini. Semoga bermanfaat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Kita tutup bersama-sama dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.